Contoh yang sederhana. Ini kan masih bisa kita olah nih. Berarti ini material bahan bakunya dari mana? Rumah tangga kita masing-masing itu. Ya Bu ya. Kayak kulit pisang segala macam. Nah, tapi ini kan masih panjang-panjang nih. Kalau masuk ke sini, alangkah baiknya dipotong, dirajang dulu ya. Karena agak lama. Potong-potong dirajang dari dapur gitu kan. Agak lama. Pengolahannya kalau misalnya tidak dipotong-potong. Tapi memang ini kegiatan yang memang harus kita lakukan dari rumah masing-masing. Dan satu hal lagi Bu ya. Kenapa Bantar Gebang itu bermasalah? Ya kan? Karena sampahnya nggak dipisah Ibu, tercampur semuanya dari satu truk dari segitu. Pas udah banyak selesai kan? Ya kan? Atau mau lagi ribet, kalau ribet, saya mau lahan segala macam. Padahal Bu Erna sudah memberikan contoh yang baik. Luar biasa kan? Saya jempol Bu Erna. Kemarin saya datang ke beliau juga udah kasih gambaran itu Bu Erna, ya kan? Dan kebetulan PRW juga sudah melakukan kerja komposter di rumahnya. Salam Bang Arif. Nah, ini partner saya nih Bu, Bang Arif. Nanti mungkin lebih tepatnya Bang Arif yang bisa menjelaskan terkait pengolahan kompos karena beliau yang berkompeten di bidangnya. Nah, saya akan cerita kembali Bu terkait masalah bantuan dan kebetulan sampah ibu semua nih. Ini kan diangkut sama Bang Sabtu dan Rob. Nah, Bang Supiakar siapa namanya itu? Nah, kebetulan kita masih dilayani sama kami. Ada bak sampah di depannya, kontainer itu, ya kan? Tapi kita minta juga untuk ibu membantu memilah sampahnya. Dan saya juga sering berkoordinasi sama Pak RW, sama Pak Budi terkait hal ini. Mungkin nanti, kenapa saya senang ibu-ibu nih? Karena ibu pelakunya di rumah. Ya, kalau bapak-bapak pasti banyak kan nanya ini, nanya itu, tapi kagak kerjain. Paling ibu-ibu yang disuruh kerjain, gitu. Nah. Terus satu lagi Bu ya, terkait masalah kegiatan ini, saya berharap setelah sosialisasi ada realisasi yang dilakukan. Kalau masih ibu-ibu punya lahan seperti di kantor sekretariat masih ada lahan, kita bikinkan kompos biopori yang tertanam. Nah, selain untuk mengurangi sampah organik, juga untuk sebagai pupuk tanaman. Misalnya ada pohon mangga, pohon jambu, bisa sebelahnya dikasih kompos biopori itu. Kita tinggal cemplung ke toilet. Itu enak. Ibu juga kalau ada di rumahnya masih ada lahan, nggak usah pakai biopori, pakai kloset. Modelnya sama kayak gini, paralel atau botol juga bisa. Pendek ke bawah, bisa Bu. Medianya sederhana. Nah kalau ini pelakuannya memang khusus. Nanti teman saya Arif yang jelaskan seperti apa mekanisme atau ada lahan. Itu lebih enak buat tinggal cemplung. Cuma tetap ya Bu, harus dipotong biar cepat pengurangannya, gitu ya Bu. Nah ini juga nanti pelakuannya pakai ini M4 seperti kemarin saya bilang sama Bu RW kemarin, gitu. Mungkin saya tidak panjang lebar, lebih nanti ke teknisnya seperti apa dilanjutkan oleh rekan saya Bang Arif. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang, karena ini ibu juga udah siang soalnya. Ya udah. Ayo Kang, prakteknya Kang. Praktek. Ini. Oh ini M4 ya. Itu M4. Jatuhnya Ini. Bu RW disiapin. Bukan M20. Ini praktek nih. Iya, prakteknya. Ini apa nih? Biar ketawa Buat ya semprot. Pak. Iya nggak apa-apa Bu. Jangan diomongin. M4. Empat sama. RW. Soalnya saya suruh jelasin saya nggak tahu Pak, Ya udah. Baik, terima kasih Ibu. Semangat ya. Alhamdulillah. Nah itu ya Bu, biar kenal ya. Nama saya Arif dari MH Permata. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Tadi Panjai WA supaya ke sini, jadi saya buru-buru. Jadi ibu-ibu semuanya mungkin tadi banyak udah singgung ya terkait kenapa sih kita harus ngolah sampah dari rumah, gitu kan? Karena selama ini sampah ibu-ibu hanya berlaku di TPA di Bantar Gebang. Jadi kalau bahasa orang mah Bantar Gebang sekarang udah bengek,
Bengek. Iya, bengek kasihan. Dan 2027 itu Bantar Gebang akan ditutup. Betul. Itu akan ditutup. Pertanyaannya, ibu nanti buang sampah mana ya? Bingung kan? Terus dari pemerintah sebenarnya itu ada opsi bu, ada opsi ya. Opsinya apa? Yang dibuang ke TPL Bantar Gebang adalah residu. Berarti jumlah sampah kita bagi dulu ya bu. Jadi ada 3 kategori sampah. 3 aja dulu, jangan 4 ya. Pertama adalah sampah yang kedua sampah yang ketiga sampah residu. Nah sekarang ini pertanyaannya, bukan pertanyaan, sampah organik itu jumlahnya berapa persen? Ada yang tahu nggak? 70% ya, banyak banget ya. Ada yang tahu nggak komposisi sampah kita yang dibuang ke TPA itu organiknya berapa persen? Menyumbang berapa persen? Ibu ada yang tahu? Saya sih pernah belajar ini 60-70 soalnya banyak sekali. Jadi, oke. Sampah yang dibuang ke TPA Gebang khusus organik adalah sekitar 50% setengahnya. Kemudian yang kedua adalah sampah anorganik menyumbang 25%. Terus yang ketiga adalah sampah residu menyumbang 25%. Jadi kalau ibu-ibu ngolah sampah organik dari rumah, berarti kita buang tinggal berapa? 20% dong, 22% dong. Karena sampah organiknya kita olah 50%, sampah anorganik kita olah 25%, otomatis ibu-ibu buang cuma 25%. Bisa nggak bu? Residu itu ya? Ya, bisa kan? Insya Allah. Bisa kan? Tapi ininya dulu Pak. Ya, nanti ada tapinya. Oke. Jadi tadi mungkin Mbak sempat sampaikan juga. Sekarang kita bicara tentang bank sampah dulu. Di sini ada bank sampah nggak? Berjalan, aktif, alhamdulillah. Tapi aktifnya segimana? Apa asal aktif aja atau memang benar-benar aktif? Ada 2 Aktif. Terus ibu kerjasama dengan apa? ada RKI Pak dari PKS Pak. Oh, Dan RKI. itu dari sebelum kita ada dari pemerintah itu kita udah. Alhamdulillah. Kira-kira boleh nggak saya tanya berapa sih sampah yang bisa direduksi per bulan di sini untuk anorganiknya? Kira-kira. Berapa? Itu kalau misalnya RW ya, Ya, RW kurang lebih 60-an dia 60 kilo. itu per bulan. Per bulan 60 kilo. Kalau kita hitung persentase jumlah produksi ada berapa? Rumahnya kalau sampai RW, kalau RT saya ingat Enggak, estimasi. Kira-kira di sini ada berapa? rumah 1000 ya. Oke, 1000. Satu orang menghasilkan sampah 0,8 ya kilo orang per hari. itu untuk bank sampah ya. Kenapa bu? Enggak keseluruhan. Sama lebih bisa 1 kilo cuma. Iya, yang saya tanya di sini reduksi sampahnya untuk bank sampah kira-kira berapa kilo? Sebulan. Karena enggak gini, karena kan dulu semuanya jadi anggota bank sampah. Jadi Makanya kalau satu RW itu kira-kira sekitar 115-an orang ya, yang aktif. Wah, lumayan tuh. aktif. Itu lumayan. Lumayan bu, banyak bu. Ya 115-an satu RW. Tapi kalau misalnya rumahnya itu kan ribuan. Oh. Kayaknya kan masih banyak banget yang belum jadi Betul. anggota gitu. Artinya itu kan menjadi salah satu kayaknya. Jadi maksud saya tadi nantinya bu. Jadi Iya, Ada yang langsung Pak, ada yang langsung jual. oh boleh. Itu boleh mau dijual. Iya. Jadi jadi anggota Mau semua. dijual ke lapak boleh, Ya, mau dijual ke yang keliling juga boleh Iya, silakan. Ya. sebagian besar Nah, kita cuma izin bu, ini namanya apa? Ya. Bang sampahnya melatih. melatih.
Nah kalau nggak salah Bank Sampah Melati itu kita belum tahu laporannya izin. Jadi kalau kami kenapa menyebut, saya tadi nanya bank sampahnya ada nggak sih? Karena kan selama ini tidak ada laporannya ke lingkungan hidup. Itulah yang menjadi pertanyaan saya. Padahal ibu mau jual boleh kemana aja, boleh silakan aja. Mau jual kemana, ke lapak kemana silakan aja. Tetapi bagaimana kita mau tahu reduksi sampah kalau tidak ada laporannya? Ini nah itu. Jadi di sini ada yang masuk ke grup paguyuban nggak? Belum ya? Belum. Ada ini nggak? Pengurus bank sampahnya nggak? Oh iya, nanti ibu bisa masukkan ke grup. Nanti saya sering woro-woro minta laporan reduksi sampahnya berapa kilo per bulan ini, namanya bank sampah Melati ya. Jadi artinya ibu kita tinggal buang sampah 30% atau 25%. Itu bisa ya. Nah sekarang caranya nih untuk anorganik itu udah nggak susah, bener nggak susah. Ibu tinggal kumpulin, tiba-tiba ada tukang pemulung datang dikasih, itu wis oke masalah. Cuman mungkin reduksi sampah itu nggak datang, kan? Tapi alangkah baiknya kalau saran saya ibu bikin bank sampah atau masuk ke bank sampah. Gitu. Jadi reduksi sampah itu ketahuan berapa kilo sih sampah yang bisa direduksi di RRI, kan? Untuk anorganik itu gampang, dengan bank sampah dikasih pemulung mereka juga akan mau. Tapi yang susah itu adalah sampah organik. Inilah kita caranya untuk mengolah sampah organik. Kira-kira ibu bisa nggak bikin kayak gini? Di rumah? Bisa. Ini namanya galon tumpuk ya. Iya. Keren juga nih, saya betul gitu. Makanya ibu RW tuh. Ya, keren juga nih. Jadi yang 50% itu kita bisa olah dengan sebaik-baiknya. Ya. Ada yang punya halaman rumah nggak atau belakang rumah? Ada. Nah, kalau ada, ibu rekomendasikan bikin tembak aja atau biopori ke bawah. Kalau ada yang punya lahan, karena itu sangat mudah sekali bu. Ibu habis makan atau habis nyiamin sayuran, tinggal cemplung di situ. Habis misalkan nyuci piring kan pasti ada sisa makanannya, kita cemplung di situ. Nggak susah ya? Bisa lo nggak bu? Pokoknya kalau udah menjadi kebiasaan itu nggak susah benar. Karena itu yang saya lakukan, udah nggak susah. Kemudian bagaimana kalau yang tidak punya tanah? Mohon maaf ya bu, kalau yang tidak punya tanah gimana? Kita bikin komposter. Kalau misalkan komposter mahal, ini saya kira cukup inovasi. Ya, solusinya tuh. Ini salah satu solusi juga ibu bisa malah sampai di sini. Cuma takutnya nanti bau. Bagaimana biar kita tidak bau? Maka kita gunakan yang namanya EM4. Ini tambahin. Nah, ini EM4. Ini fungsinya adalah mempercepat proses fermentasi. Pertama sampah kita nggak bau, yang kedua dia akan lebih cepat karena pakai ini. Terus ini sampingannya apa? Ada yang tahu nggak nih? Sampingannya atau temannya ada lagi temannya nih, ada yang tahu nggak? Beras. Apalagi? Ekoenzim. Apalagi? Gula. Satu lagi nih. Jangan belaren, buat kopi aja ya. Nggak usah. Ya. Molase. Jadi fungsinya gini bu, ini adalah bakteri. Molase adalah makanan bakteri. Kalau seandainya bakteri ini ada makanannya, maka dia akan tumbuh berkembang sehingga dia akan mempercepat lagi proses fermentasi kita. Begitu. Jadi artinya ketika bakteri ini diperbanyak, makanannya banyak, berkembang biak, maka proses fermentasinya akan berjalan dengan baik. Ini ibu bisa kok, insya Allah bisa. Bikin kayak gini bisa, tinggal suaminya jangan ibu. Kalau ibu nanti ini ya. Gitu. Caranya, ini langsung praktek ya? Praktek aja. Caranya ibu, ini sampah-sampah itu nih yang hasil ini ada kulit pisang, sisa sayuran apa gitu kan? Kita tuang sini. Gabung aja ya. Iya. Gabung aja. Di sini
Daun kering. Daun keringnya di Pakai daun kering juga boleh, enggak pun enggak masalah. Kalau mau daun kering juga boleh, enggak pun enggak masalah. Sebab kalau daun kering memang harusnya pakai kompos ini apa namanya yang komposan. Itu kali ini skala rumah tangga. Ibu-ibu yang kan tadi yang nggak punya lahan ya. Ini kan berarti yang nggak punya lahan mungkin nggak ada daun ya barangkali. Nah, kalau yang punya lahan mungkin itu bisa bikin tembak yang saya bilang tadi atau mau bikin dengan kompos tadi. Kemudian setelah itu baru ibu semprotin. Oh, berarti ini karena ini kan panjang, berarti itu sebelum dimasukin ke sini baru kasih semprot dulu. Caranya dia supaya lembab aja, jangan terlalu leceh ya. Gitu. Ketika kita masukin ke sini, semprot atau kalau memang kayak gini kan panjang nih, ya kan? Jadi berarti dari awalnya kita semprotin, baru kita masukkan. Ketika misalnya udah ke atas, baru misalnya kalau gini kan dia akan bisa nggak menggunakan selain ini bisa pakai aqua. Aqua digolongin kecil-kecil, tutupnya tinggal gini, juga bisa. tuh kayak tukang itu tuh. Ya, ibu tinggal tutup deh, tunggu deh. Nah nanti ibu dapat 2 kompos. Pertama adalah kompos cair. Ini dibikin kayak ini khusus buat panen POC. Tahu nggak POC? Pupuk organik cair. Ini nanti si POC ini bisa dimanfaatkan buat pupuk tanaman. Tapi harus disairin dulu ya Bu. Jangan langsung dikasih, nanti takutnya tanamannya malah letoy. Ya, jadi itu ini jadi fungsinya ada. Kemudian ketika misalkan ini udah penuh kita biar kasih ke pipator, lalu kita diamkan aja sampai benar dia jadi. Nah, berarti ibu bikin yang baru, gitu ya. Itu nanti bikin baru, sekarang bikin baru. Ini kan udah jadi, kita panen deh. Terus nanti hasilnya kemana? Kan di sini banyak tanaman ya Bu. Buat tanaman aja. Buat di sini buat kompos kan banyak, buat di sini besar. Nah di sini sebenarnya ini bisa dibikin banyak banget tebani. Rame-rame aja kita bikin tebani. Lubang biopori. Iya biopori. Jadi ibu yang tidak mau bilang itu tinggal cemplungin ke situ. Insya Allah sampah ibu dan ibu ke TPA Hambatan Tumpah. Karena di sini umur kita brojol aja kita udah menghasilkan sampah. Benar nggak? Oh ya udah langsung menghasilkan sampah tuh. Apa sampahnya? Iya kan? Jadi artinya selama ini mungkin ada umur 50 tahun kan? Ada. 25. Taruh kita 25. Ya, selama ini sampah kita cuma ditumpuk di TPA. Ibu mungkin nyaman ngerasa bahwa saya udah bayar kok untuk sampah. Cuman permasalahannya ternyata sampah ini nggak bisa cuma dibayar orang. Ya sederhana sih. Apalagi yang umur ratusan tahun. Sampah dapur ibu semua. Ya, kalau kita umurnya paling 120 kan kali ya. Paling 2 kali ya. Ada nggak Bu? Nggak ada ya. Nah, kalau sampah ibu, ini kayak gini aja ini bisa 500 tahun. Jadi yang ibu hasilkan, hasil dikelola di rumah, ini kenapa harus 500 tahun baru terkurangi? Kan luar biasa kan dampaknya makan. Dibantah ke bank selama ini yang sampah kita hasilkan di bawah konsistensi di bawah akhirnya pupuk, akhirnya bengek sebagai bank ini dan akhirnya itu akan dibunuh. Karena sampah kita nyumbang sampah terbesar di DKI 8.000 ton per hari. Masya Allah, benar-benar. Pokoknya kalau misalkan kita udah bisa ngolah sampah organik kita di rumah kita masing-masing, insya Allah ibu sangat membantu sekali. Karena gini Bu, warga Bekasi juga mereka pada komplain sebenarnya. Di mana sih Bu tinggalnya? Mereka juga nggak mau sebenarnya kebauan karena radius sekian kilometer masih baunya luar biasa. Tinggi Bantar Gebang ini sudah mencapai 16 lantai kalau tinggi. Saya udah pernah ke sana Bu kemarin di sama RT 11 RW 06 kita datang ke sana luar biasa bukan.
Dan yang paling heboh lagi ya Bu, Iya, kalau ini langsung itu menyumbang gas metan terbesar se dunia. Nomor 2, bayangin sama kita Bu, secara tidak langsung kita zolim kepada orang, kepada bumi kita. Seharusnya memang kita sadar dari dulu, pemerintah sadar dari dulu bahwa sampah ini nggak bisa dibiarkan begitu aja. Dan memang ada rencana dari pemerintah kita ini bahwa di TPL nanti akan dibikin PLTS A ya kalau nggak salah, pembangkit listrik tenaga sampah PLTS A, pembangkit listrik tenaga sampah. Cuman masalahnya sampah itu sudah berjuta-juta ton di sana, sehingga mungkin cukup butuh ketika sampah itu dibakaran menggunakan insinerator teknologi, mungkin itu butuh waktu sekian puluh tahun supaya si sampah itu habis. Ya kan? Sementara kita DKI sudah darurat sampah. Gitu. Sementara kita juga bingung sekarang, itu kan pasti kena dampaknya sekarang kan. Bagaimana buangannya susah, bagaimana ini susah. Ini kalau itu wilayah daerah mungkin nggak terganggu. Tapi kalau yang dilayani swadaya langsung, itu Bu berhari-hari Bu. Bisa seminggu sekali, yang biasa seminggu 2 kali, 3 kali, kan seminggu bisa sekali, bahkan sebulan paling beberapa kali. Nah di TPS Jo itu udah numpuk sampah kita di sana, ya bisa dibuang. Karena tadinya pembatasan kita itu per 1 Agustus, tapi kenyataannya per kemarin 8 Mei itu sudah dibatasi benar-benar.